Pernah nggak sih teman-teman sudah kerja keras buat klien, kemudian tiba-tiba di cancel sepihak oleh mereka, padahal brief dari mereka kurang jelas, targetnya kurang jelas, kemudian goalnya tidak disepakati bersama, deal and done-nya tidak pahami bersama. Nah, hari ini saya akan bercerita kepada teman-teman semuanya berkaitan dengan bagaimana pengalaman kami menghadapi klien yang memutus kontrak kepada kita secara sepihak. Ini justru menjadi pengalaman bagi saya dan pengalaman bagi teman-teman apa yang perlu kita lakukan supaya tidak di-cancel secara sepihak. Oke, kejadian ini saya alami kurang lebih 2 minggu ini lah. 2 minggu ini saya alami tiba-tiba klien itu cancel bersama dengan saya, dengan agensi saya itu melalui WA. Tiba-tiba dia mengatakan, Mas, kita tidak jadi bersama karena tidak sesuai ekspektasi saya. Nah, ya udah, kemudian saya terima, kemudian saya evaluasi dengan teman-teman. Nah, kami evaluasi bersama tim internal kami. Nah, jadi pengalaman kali begini. Klien itu dari Jakarta datang kepada kami. Pada waktu itu saya diundang, diajak pitching di Solo. Beliau ada acara di Solo, kemudian saya diajak ke sana. Nah, pada waktu pertemuan itu kurang lebih 2 bulan yang lalu di sebuah kafe di Solo. Kemudian pada waktu itu kami diminta mengelola branding salah satu pejabat, kemudian diminta branding perusahaannya, terutama target marketnya adalah B2B perusahaannya. Nah, kemudian selesai kita ngobrol, saya minta pada waktu itu dibuatin adalah yang pertama adalah target marketnya siapa, kemudian goalnya branding itu apa, ukuran keberhasilannya itu apa pada waktu itu. Nah, karena yang kami kerjakan 2 hal, untuk pejabat sama untuk perusahaan, maka saya pilah-pilah pada waktu itu. Saya sampaikan, Bapak, saya minta disiapkan yang berkaitan dengan goal untuk branding personal ini, pejabatnya itu, beliau itu pengen dikenal sebagai siapa, kemudian target marketnya siapa, dengan branding ini harapannya yang melihat siapa, kemudian outputnya itu apa. Setelah orang itu pengen melihat konten Bapak atau branding Bapak, itu kesan yang mereka ciptakan itu apa tentang beliau. Begitu juga dengan perusahaan. Nah, perusahaan ini goalnya apa, brandingnya, kemudian targetnya apa, kemudian outputnya apa pada waktu itu. Nah, itu saya sampaikan secara lesan karena pada waktu itu kita ngobrol secara nyantai, ngopi. Kemudian setelah kita selesai, kemudian nilai kontrak pada waktu itu sekian per bulan gitu. Pada waktu itu kami melihatnya dengan kontrak senilai itu effortnya cukup ringan, kemudian apa yang kita dapat juga udah cukup gitu. Nah, terjadi kesepakatan, kemudian ada output dari meeting itu adalah kami akan diberikan kontrak. Kami akan diberikan kontrak sesuai dengan kesepakatan tadi. Kemudian saya akan mengirimkan kepada beliau apa saja yang kami butuhkan supaya proses branding ini berjalan. Nah, kemudian setelah beberapa hari kemudian tim kami mengirimkan nota kesepakatan berkaitan dengan goal hasil meeting kemarin atau notulen dari hasil meeting kemarin kami kirimkan. Kemudian pada waktu itu juga kami sampaikan juga yang berkaitan dengan kebutuhan kami. Kebutuhan kami itu apa aja. Nah, karena ini berkaitan dengan branding, karena ini berkaitan dengan nama baik yang ingin diciptakan, image yang ingin diciptakan, pada waktu itu kami bertanya, kalau kami membutuhkan foto, video,
itu perlu kami ambil sendiri, kami mengirimkan timnya ke sana mengikuti beliau atau disiapkan oleh mereka. Dan mereka mengatakan akan disiapkan oleh mereka. Oke, sepakatannya bahwa orang yang mengambil foto video akan disiapkan oleh mereka. Briefingnya dari kami, apa yang dibutuhkan itu dari kami. Nah, itu sudah menjadi sebuah kesepakatan. Nah, kemudian beberapa hari setelah meeting ketemu di Solo, kami buatin berkaitan dengan notulen tadi. Kemudian kami sertakan dengan apa yang kami butuhkan. Setelah kami kirimkan kepada beliau, itu diterima. Nah, diterima dalam arti diterima adalah kami kirimkan via grup, karena kesepakatannya adalah via grup. Nah, pelajaran pertama adalah ketika kami mengirimkan yang disebut nota kesepakaman ataupun yang disebut apa yang kita butuhkan, deadline-nya kita kirim melalui grup. Nah, yang perlu teman-teman pahami atau yang perlu saya menjadi pengingat bagi saya juga adalah saya harus punya dokumentasi apa yang saya kirim, tanggal berapa saya kirim, kemudian siapa saja yang mengirim. Kita sudah mengirim via grup. Beliau membaca, dia bilang oke, gitu. Nah, kalimat oke ini, apakah beliau itu benar-benar paham dengan apa yang kita butuhkan? Apakah beliau itu betul-betul paham, sepakat dengan apa yang kita sampaikan dari isi notulen tadi yang kita kirimkan via grup? Kalau saya lihat di grup itu membaca semua, kan kalau di grup kan bisa kita lihat ya siapa yang membaca, yang berapa itu bisa kelihatan. Nah, pada waktu saya menyampaikan, Pak, tolong dibaca. Beliau menyampaikan, ya, dibaca. Ini tambahan. Nah, maka pastikan ketika kita mengirim via grup, beliau membaca. Kalau beliau belum membalas, pastikan kita memfollow up ulang. Pak, sudah dibaca atau belum? Nah, itu memastikan supaya kita tidak dipersalahkan. Nah, itu juga menjadi dokumentasi bahwa kita itu sudah mengirimkan gitu. Kalau kita tidak ada dokumentasinya, kita nanti disalahkan. Oke, clear kan ya? Ya. Beberapa hari kemudian tidak ada follow up. Dalam arti tidak ada respon. Beberapa hari kemudian kami ingatkan, tidak ada balasan. Kemudian saya ingatkan kembali, ada tim kami yang mengingatkan kembali secara jabri. Pak, tolong ya diminta oleh kantor seperti ini, tolong direspon. Dijawab, oke. Nah, kalimat oke, jabri itu kami dokumentasikan. Kami dokumentasikan bahwa kami punya bukti bahwa kami sudah mengirimkan, sudah memastikan dibuka di grupnya, memastikan bahwa beliau-beliaunya juga sudah membaca, memastikan juga via Jabri bahwa Pak, tolong dibaca. Beliau menjawab oke. Nah, kemudian sampai beberapa minggu belum ada respon. Tahu-tahu akhir bulan di beberapa bulan kemarin, akhir bulan itu manajemen tiba-tiba menanyakan, Pak Edi gimana progresnya, sampai di mana gitu. Nah, padahal kita sendiri kaget juga kok tiba-tiba ditanyakan progres, padahal bolanya bukan di kita tapi bolanya di sana. Nah, karena kami punya dokumentasinya, karena kami bisa membuktikan bahwa bolanya ada di sana, maka saya sampaikan, loh Pak, lebih ceritanya ini, loh Pak, kan itu kan sudah kami follow up gitu, apakah kalian bisa terima? Belum tentu bisa terima. Kadang-kadang kita akan menghadapi klien yang tidak mau dipersalahkan atau tidak mau disalahkan. Nah, kebetulan beliau tidak keduanya, tidak mau disalahkan juga tidak, membenarkan juga tidak, cuma diam. Ya udah, oke. Sudah, saya teruskan aja. Tiba-tiba awal bulan Januari beliau kontak saya, Pak Edi, kantor jadi menggunakan agensi Pak Edi untuk membranding kami. Cuman kontraknya kita perlu ubah. Yang awalnya sebulan sekian menjadi sekian, hampir 50%. Hampir 50%. Saya kaget. Kenapa kok bisa dipotong gini Pak? Karena anggaran dari pusat dipotong. Nah, sudah.
Kemudian saya mengurangi juga. Oke Pak, kita sepakati apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan itu menyesuaikan dengan budget Bapak. Sepakat. Kemudian kami rubahlah apa yang kita kerjakannya. Awalnya mungkin contoh misalkan dalam seminggu itu kontennya 7 kali misalkan, atau sehari sekali menjadi 3 kali. Nah, tetapi kita sebagai agensi paham bahwa konten sehari 3 kali, seminggu 3 kali itu nggak akan berefek gitu loh. Efeknya kurang kalau kita organik. Kecuali kalau kita menggunakan paid traffic ya, itu jauh lebih powerful. Tapi kalau kita kerjakan hanya organik ya agak susah gitu loh. Sehingga dampaknya akan susah. Nah, ukuran DLND-nya kurang. Nah, customer tidak paham itu. Customer inginnya adalah brandingnya naik, tetapi apa yang beliau inginkan terhadap kita untuk dilakukan itu hanya fokus pada resultnya saja, tapi dia tidak paham mengenai activity, tidak memahami tentang apa yang perlu kita kerjakan. Nah, dia hanya fokus pada hasil yang ingin dia dapatkan dengan menyalahkan apa yang kita kerjakan. Nah, ini adalah gap yang sering terjadi. Maka untuk menjembatani itu, saya buat nota kesepakatan. Saya sampaikan, Pak, kalau dalam seminggu ini hanya 3 konten, kemudian yang kita kerjakan hanya organik, maka feedbacknya atau dampaknya kurang powerful. Kita sampaikan dari awal, gitu kan. Kita sampaikan supaya dipahami. Paling ekspektasinya seperti ini, Pak. Nah, klien tetap ingin hasilnya maksimal gitu. Nah, tapi saya sampaikan sejak awal gitu. Nah, kemudian beliau menyampaikan ya sudahlah, ukuran keberhasilan kita itu bukan dampak dari branding, tapi yang disepakati adalah ukuran keberhasilan kami adalah pada activity, yaitu apa? Seminggu konten 3 kali, kemudian sebulan sekian artikel misalkan, kemudian beritanya dimuat di beberapa media, itu goal activity-nya. Kesepakatannya adalah activity, apa jumlah apa yang kita kerjakan, bukan pada dampaknya. Katakanlah akan menjadi FYP misalkan, atau viral, dibaca oleh 1.000 orang. Nah, itu tidak fokus ke sana, tapi lebih pada jumlah activity. Oke, sepakat ya, sepakat bahwa goalnya dirubah dari goal ekspektasi branding, traffic, kemudian dampaknya seperti ini misalkan, itu dirubah menjadi activity. Apa yang kita kerjakan 8 konten, 8 artikel misalkan, itu jumlah aktivitasnya, quantity dari aktivitas. Kesepakatan ya, kesepakatan. Nah, kita kirimkan, kemudian ya kami mengerjakan berdasarkan kesepakatan tadi. Nah, kesepakatan itu sayangnya kesepakatan perubahan tadi kami lupa mendokumentasikan, kami lupa dinotulenkan, kami lupa. Yang poinnya ini kami lupa. Nah, ketika berjalannya waktu kami membuat poin-poin. Nah, tiba-tiba komentar customer adalah seperti ini. Hasilnya nggak sesuai harapan. Sepertinya kita nggak cocok karena pengerjaannya dibuat asal-asalan gitu kan, kok prosesnya lama gitu kan. Dia menyampaikan gitu. Padahal kami jelaskan, yang pertama hasilnya nggak sesuai harapannya beliau adalah harapannya dengan apa yang kita kerjakan itu view-nya sekian. Padahal sebelumnya sudah saya sampaikan, kalau organik atau natural dan seminggu hanya konten 3 kali, itu dampak kesininya susah. Hasil brandingnya itu akan berbeda. Karena apa? Kita hanya menggunakan 3 konten seminggu dan hanya natural, tidak menggunakan iklan. Nah, beliau menganggapnya tidak sesuai. Nah, beda kan? Beda pandangan. Goal kesepakatannya adalah quantity, beliau mengharapkan adalah hasilnya, resultnya, brandingnya sekian gitu. Nah, itu kan berbeda lagi. Yang kedua, sepertinya kita nggak cocok. Betul, kita nggak cocok karena cara pemahaman komunikasinya nggak jelas, atau diskusinya kurang cantik, kurang asik. Nah, pada waktu itu saya minta kepada beliau harus ada bawahan beliau yang komunikasi dengan kita supaya komunikasinya lebih gampang, lebih jelas. Tapi nggak ada. Nah, gitu.
Yang ketiga adalah kok prosesnya lama. Nah, ini dia. Dan ini ya yang unik. Kenapa? Kok prosesnya lama? Betul, prosesnya kami lama. Karena apa? Bahan yang kami butuhkan nggak dikasih-kasih. Gitu. Di awal kami menyampaikan bahwa sebenarnya bahan foto video kan dari sana. Di awal tadi kan kami ceritakan bahwa kesepakatannya dari mereka. Lah, mereka tuh nggak segera mengirimkan. Udah kami berkali-kali menyampaikan, Pak, mana fotonya, mana videonya, gitu kan. Nah, karena nggak ada foto video dari sana, tidak ada bahan-bahan dari sana, sehingga konten kami buat sesuai dengan goalnya, persepsi kami, gitu. Nah, ini yang menjadi kesalahan bahwa jangan sampai bola itu di kita, tapi bolanya di sana. Nah, apapun itu, walaupun sudah ada dokumentasi, bahkan kami pun ya sudah ada dokumentasinya, sudah ada alurnya, tetap kami yang disalahkan. Nah, itu pengalaman bagaimana customer itu mengingat sesuatu yang kadang-kadang berbeda dengan kenyataan di bawahnya. Nah, apa yang kesalahan apa sih yang perlu dihindari dalam kerjasama ini? Yang pertama adalah biasanya tidak ada kontrak atau kesepakatan tertulis yang detail. Jika ada perubahan, lakukan perubahan, addendum. Yang kedua adalah tidak ada tahapan onboarding. Tahapannya seperti apa? Step by stepnya tidak ada kesepakatan. Kemudian kalau tahap 1 sudah selesai, tanda tangan sama, atau ada kesepakatan bahwa ini sudah selesai, misalkan briefingnya bagaimana, persetujuan konsepnya bagaimana. Nah, ini khusus di kami persetujuan konsep ini ACC-nya lama banget, sehingga membuat pada efek kami tidak segera berjalan-jalan. Nah, tapi yang misalkan lagi, ini contohnya. Kemudian timeline-nya pun harus jelas. Maka kalau misalkan konsep persetujuannya ini, kita membuat konsep, kita kirimkan ke sana. Kemudian dari sana persetujuannya lama, nah ini kita ukur. Kita harus punya bukti bahwa sana responnya yang lama. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Solusinya gimana? Nah, kita bicara tentang solusi. Yang pertama adalah buatlah checklist brief ketika mulai proyek. Yang kedua, terapkan sistem deadline untuk customer dalam memberikan feedback. Nah, ini penting. Sekali lagi, terapkan sistem deadline untuk customer dalam memberikan feedback. Yang ketiga, gunakan kontrak yang jelas dengan klausal pembatalan yang adil. Jadi bagaimana kita masuk, bagaimana kita keluar, itu ada aturan mainnya supaya kita sama-sama aman. Yang ketiga, yang keempat adalah terapkan DP untuk menghindari pembatalan sepihak. Nah, ini salah satu juga. Salah saya kemarin adalah tidak ada DP. Karena ini sebenarnya klien lama, sudah berjalan lama, kemudian kami melanjutkan ada kontrak baru. Nah, kontrak baru ini karena sudah lama tidak ada DP. Salah satu salah saya kemarin, sehingga mudah untuk dibatalkan sepihak. Yang kesimpulannya adalah tidak semua customer itu benar, dan kita juga berhak menentukan aturan mainnya sebagai partner dalam bermitra dengan beliaunya. Klien yang baik bukan yang paling banyak bayar, tetapi paling paham bahwa kita ini kerjasama, bukan sekedar transaksi. Sekali lagi, bahwa klien yang baik adalah bukan yang paling banyak bayarnya, tetapi saling memahami bahwa kita ini kerjasama, bukan sekedar transaksi. Nah, gimana teman-teman? Pengalaman ini pernah mengalami serupa? Nah, share di komentar di bawah. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana caranya mengetahui klien yang baik, kemudian bagaimana caranya mengetahui target market dari customer kita. Kalau kita punya customer, kemudian kita ingin mengetahui, melakukan riset bagaimana customer itu customer target mereka seperti apa. Nah, kami punya yang disebut diagnosa digital marketing, simulasi mendiagnosa target market atau diagnosa kompetitor. Kami punya e-booknya, silahkan klik di deskripsi, kemudian nanti teman-teman bisa ngambil, bisa download dari simulasi yang kami berikan. Tidak hanya berkaitan dengan e-book berkaitan simulasi cara mendiagnosa kompetitor, tapi bagaimana menemukan produk yang jelas, kemudian tes market yang paling penting. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada video berikutnya.